Dewan Juri yang terhormat di status quo kita saat ini sangat banyak isu-isu terkait agama Dewan Juri terhormat. Salah satunya adalah diskriminasi terhadap agama itu sendiri. Baik Dewan Juri yang terhormat. Jadi apa yang ingin kami sampaikan adalah urgensi kami sebagai orang tua pada musim perdebatan kali ini adalah kami ingin untuk memberikan atau menyiapkan lingkungan yang baik bagi anak kami untuk tumbuh dan berkembang, yang dimana kami yakin dengan setuju terhadap adanya musik ini itu akan mendukung urgensi atau apa yang ingin kami dapatkan tersebut. Baik Dewan Juri hormat, poin argumen kami yang akan kami elaborasi ke depannya adalah mengenai mengapa kami memilih untuk tidak mendukung anak-anak kami untuk menunjukkan kepercayaan mereka secara umum. Baik Dewan Juri hormat, sebelum itu kami akan menyampaikan karakterisasi. Nah baik, jadi karakterisasi pertama adalah orang tua itu sendiri. Jadi sebagai orang tua kita harus menjadi seorang pelindung, menjadi seorang yang kita harus menyiapkan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang Dewan Juri terhormat. Dikarenakan memang itulah tugas dari seorang orang tua Dewan Juri terhormat. Kemudian ada anak-anak. Kami percaya bahwa anak-anak adalah status di mana seseorang itu mengalami mental yang tidak terlalu stabil, apalagi khususnya jika anak-anaknya yang mungkin berada di bawah umur 17 tahun, yang dimana itu adalah saat-saat labil mereka, yang dimana mental mereka itu tidak stabil Dewan Juri hormat, yang dimana itu membuat mereka sangat mudah terpengaruh akan sesuatu, membuat mereka akan mudah terpikirkan akan sesuatu, seperti misalnya mungkin ketika mereka dibully, mereka akan memikirkannya sampai berhari-hari, atau segala macam atau semacamnya, apalagi khususnya untuk generasi anak-anak zaman sekarang yang dimana mereka itu adalah generasi yang cukup peka terhadap masalah mental. Nah, kemudian ada diskriminasi Dewan Juri terhormat. Diskriminasi itu terkadang terjadi apabila terdapat sesuatu perbedaan yang mencolok di dalam suatu lingkungan. Dalam hal ini adalah diskriminasi oleh agama-agama yang mayor terhadap agama-agama minoritas. Itu dapat terjadi dikarenakan orang yang percaya terhadap agama mayoritas akan merasa bahwa mereka punya kekuatan, sehingga mereka percaya bahwa mereka punya hak untuk menekan atau merundung para penganut agama-agama minoritas. Dan ini akan sangat berbahaya bagi anak-anak, apalagi jika anak-anak yang mentalnya belum stabil, yang dimana mereka mudah terpengaruh akan sesuatu. Karena takutnya dari hal ini mereka akan kemudian mendapatkan rundungan-rundungan yang akan menyerang mental mereka Dewan Juri hormat. Masuk ke poin justifikasi kami. Poin justifikasinya adalah mengapa kami memilih untuk tidak mendukung anak-anak kami dalam mengekspresikan menunjukkan kepercayaan mereka di halayak umum Dewan Juri hormat. Baik, seperti yang kita ketahui saat ini, khususnya dalam status quo, masalah terkait diskriminasi agama itu adalah hal yang sangat lumrah. Seperti misalnya orang-orang terkadang terkena bulian dikarenakan mereka mengekspresikan mengenai agama mereka, seperti misalnya mungkin mereka memposting di media sosial mereka, kemudian tidak jarang akan datang atau mampir orang-orang yang akan meninggalkan komentar-komentar yang mengatakan bahwa agama kami adalah agama kalian buruk sedangkan agama kami lebih baik, atau agama Anda salah dan Anda seharusnya pindah ke agama kami, atau semacamnya Dewan Juri hormat. Itu yang hal itu yang membuktikan bahwa benar bahwa diskriminasi agama itu masih terjadi di masyarakat saat ini. Dan orang tua dan kita sebagai orang tua harusnya menyiapkan lingkungan yang aman bagi anak kita untuk bertumbuh, seperti yang kami jelaskan dalam karakterisasi kami sebelumnya. Namun jika kita membiarkan anak-anak kita untuk melakukan hal tersebut, mereka kemudian akan mendapatkan
rundungan-rundungan seperti yang kami jelaskan sebelumnya, sehingga urgensi kita atau apa yang harus atau tugas kita sebagai orang tua dalam hal ini tentunya akan gagal, sehingga uh, sehingga urgensi yang kita kampanyekan sebelumnya itu sama saja akan menjadi sia-sia, Dewan Juru Hormat. Kemudian alasan kedua adalah mengapa kami percaya bahwa mengapa kami percaya bahwa anak-anak kemudian akan mudah terpengaruh dengan hal tersebut. Baik, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, Dewan Juru Hormat, bahwa anak-anak itu sendiri adalah anak-anak yang memiliki mental yang tidak stabil, mereka mudah terpengaruh, mereka mudah mungkin merasa sakit hati atau semacamnya. Hal ini akan menyebabkan anak-anak tersebut jika mendapatkan cacian-cacian di internet atau bahkan di real life atau dari orang sekitar mereka akan mudah sakit hati, Dewan Juru Hormat. Itu mengartikan bahwa dalam hal menyiapkan lingkungan yang aman untuk anak-anak kita bertumbuh, kita kemudian sudah gagal sebagai orang tua, dikarenakan anak kita mendapatkan rundungan yang jelas adalah hal yang tidak baik dan tidak patut untuk mereka dapatkan. Jika coba kita bandingkan dengan sisi lain, jika kita bandingkan pada tim kontra, Dewan Juru Hormat, seakan-akan mereka hanya akan tidak memperhatikan anak-anak mereka, yang dimana hal itu adalah sesuatu kegagalan bagi orang tua itu sendiri, Dewan Juru Hormat. Atau bahkan mungkin jika tim kontra akan mengatakan bahwa hal-hal tersebut hal-hal seperti bulian, cacian makin tidak akan terjadi dikarenakan orang-orang masyarakat pada saat ini sudah cukup saling menghormati, atau mungkin mereka bersembunyi di balik alasan demokratis yang mengatakan bahwa di negara demokratis semua orang bebas berpendapat. Di dalam status quo itu hal-hal yang tetap terjadi, Dewan Juru Hormat, karena kita tidak bisa memastikan bahwa orang-orang tidak akan melakukan bulian dan cacian, karena dengan mungkin sedikit saja cacian itu akan sangat berpengaruh bagi anak-anak itu sendiri. Jadi kami sebagai orang tua yang peduli terhadap kesehatan mental anak kami ingin menyiapkan lingkungan yang cocok dan aman untuk bagi anak kami untuk berkembang. Kami tetap percaya untuk berada di tim pro. Terima kasih.